Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam proses belajar mengajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak ibu semuanya, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa lagi dalam proses belajar mengajar sekalipun dilaksanakan secara BDR. Untuk materi kita kali ini adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini, pembelajaran kita kali ini bertujuan yang pertama adalah untuk menumbuhkan rasa syukur kita atau mengembangkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala yang sudah menganugerahkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah untuk memahami, kita paham pokok-pokok pikiran dan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, kita mampu untuk mensintesiskan pokok-pokok pikiran dan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempatnya, tujuan pembelajaran kita adalah kita mampu untuk mengimplementasikan pokok-pokok pikiran dan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baiklah, kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan pada sidang BPUPKI pertama, sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 dan disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah merupakan hukum tertinggi negara Republik Indonesia yang dikenal dengan istilah Konstitusi Negara Republik Indonesia. Nah, makna yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada 4. Yang pertama adalah makna pertama, yaitu makna alinea pertama, yaitu mengandung makna alinea yang memuat tentang dalil, objektif dan subjektif. Nah, dikenal dengan objektif, terdapat pada pernyataan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu adalah menyatakan bahwa makna dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah bersifat objektif atau memuat tentang dalil objektif. Nah, yang kedua, makna yang terkandung dalam alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 bersifat subjektif. Bahwa subjektif yaitu bahwa bangsa Indonesia itu ingin melepaskan diri dari penjajahan. Nah, kedua makna alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara Indonesia untuk senantiasa melawan penjajahan dalam bentuk hal apapun. Nah, alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia terhadap perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, dan kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia adalah untuk bertujuan untuk mewujudkan bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nah, alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Nah, negara Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang menginginkan dari kedaulatan negara yang dimiliki Indonesia sekarang ini, menginginkan bahwa negara Indonesia itu ingin hidup dengan makmur dan sejahtera. Nah, dan ini merupakan salah satu cita-cita bangsa Indonesia. Sedangkan makna alinea yang ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah berkat rahmat Allah
berkat rahmat Allah atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hal ini memotivasi diri bangsa Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia menyatakan bahwa perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dan perwujudan dan keyakinan sikap terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa terdapat pada isi dasar negara kita yang pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, alinea ketiga mempertegaskan pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang keempat, makna alinea yang keempat adalah berisi tentang tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia itu terdapat pada alinea keempat. Tujuannya ada dua. Tujuan yang pertama adalah tujuan ke dalam, dan tujuan yang kedua adalah tujuan keluar. Tujuan yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tujuan negara kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dari dalam bentuk penjajahan apapun itu bentuknya, kita dilindungi oleh konstitusi negara Indonesia. Nah, yang kedua adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, memajukan kesejahteraan kehidupan rakyat Indonesia. Itu tujuan dari negara Indonesia, dari tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Negara Republik Indonesia. Tujuan yang ketiganya adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita mampu tumbuh menjadi masyarakat, individu, kelompok, golongan, penduduk Indonesia yang cerdas, yang mampu untuk bersaing dengan dunia-dunia yang maju pada saat sekarang ini, baik dalam hal segi ekonomi, politik, budaya. Negara Indonesia adalah negara yang kaya, sehingga kita dengan sumber daya kita yang ada saat sekarang ini, sumber daya alam, sumber daya manusia, seharusnya kita mampu menduduki peringkat menjadi manusia atau negara yang maju dengan manusia-manusia yang cerdas. Nah, sedangkan tujuan keluarnya adalah ikut serta dalam perdamaian dunia. Nah, negara Indonesia juga adalah negara yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi, sehingga kita mampu untuk ikut serta dalam perdamaian dunia. Nah, itu adalah 4 tujuan negara Indonesia, tujuan alinea yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang kita masuk pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pokok pikiran pertama yaitu mengenai tentang persatuan, bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu dinyatakan pada pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Dan yang keduanya adalah, pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga adalah pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah kedaulatan rakyat, yaitu dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan musyawarah. Yang keempat adalah pokok pikiran yang keempat adalah ketuhanan, yaitu berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa negara tidak terlepas dari pokok isi alinea yang ketiga tadi, bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa itu menyatakan bahwa, memperkukuh bahwa di negara Indonesia adalah negara yang dilindungi oleh undang-undang, terdapat terutama dalam keyakinan, yaitu terdapat pada pasal 29. Kalian bisa mempelajari isi pasal 29 karena kita sudah belajar pada pertemuan materi tentang dasar negara. Nah,
Pokok-pokok pikiran ini bertujuan untuk memperkukuh rakyat Indonesia, bangsa Indonesia, wilayah Indonesia sebagai negara yang berdaulat, bahwa negara kita adalah negara yang memiliki rasa persatuan yang tinggi, keadilan sosial dan ketuhanan serta uh, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita tahu bahwa keempat pokok pikiran tersebut menyatukan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang kuat, yang kukuh, yang mampu untuk berkompetisi dalam hal yang positif, sehingga mampu mewujudkan tujuan negara kita, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Dengan pembelajaran ini, Ibu berharap kalian mampu menerapkan motivasi, menjadikan sebagai motivasi bahwa kita harus menjadi manusia-manusia yang cerdas, manusia-manusia yang memiliki keimanan dan ketakwaan untuk mempersatukan bangsa dan melindungi bangsa Indonesia. Demikian pembelajaran kali ini. Silahkan kalian ambil kesimpulan pembelajarannya. Ibu akhiri dengan membacakan hamdalah. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum. Aduh.